pemirsa, kita masih seru-seruan yang ada di sini. Kenapa kalau Anda mungkin dari awal belum menyimak? Nah, belum terlambat banget ya. Karena malam hari ini Dialog Bisnis sedang membahas tentang jalur cepat untuk meraih kekayaan finansial dari bisnis dan properti. Dan kita masih membahasnya bersama dengan The Queen of Cashback, ada Ibu Ane Rosniawati ya. Ibu, namanya ini The Queen of Cashback, gelarnya ini karena pastinya Ibu mendapatkan semuanya, segala sesuatunya ini gratis gitu semuanya Ibu ya. Iya. Keren banget Ibu. Iya, dapatnya itu semua gratis ya. Tanpa nyaris tanpa modal. Ibaratnya kalau dengkul memang modal juga kan. Tapi kan semua orang punya dengkul. Begitu juga saya dulu juga pernah kerja keras apapun. Tetapi susahnya minta ampun jadi orang kaya. Nah, dan yang saya dapatkan bukan hanya kaya. Kaya itu ya Mbak Rini, kita cukup punya rumah mewah satu, mobil mewah satu, ya enggak, punya jabatan. Atau punya usaha satu, itu sudah disebut orang kaya. Tetapi kalau kaya raya, propertinya harus lebih dari 10, itu baru disebut kaya raya. Aduh, ini Ibu Dan banyak saya nggak banget. nyangka, saya bisa jadi orang kaya raya. Ya, Sampai saya juga pengen gitu ya kayak ya Ibu. iya, harus. Karena kenapa? Kita itu ya sebagai manusia tidak boleh berhenti ya menimba ilmu. Ilmu itu dari siapapun pasti bermanfaat. Apalagi ilmu yang dibutuhkan oleh orang yang pengen merubah hidup. Misalkan nih, keadaannya sekarang yang lagi nonton nih pemirsa, lagi kebelit hutang, ya kan? Lagi mikirin besok jatuh tempo, ya kan? Lagi mikirin kok usaha nggak maju-maju. Gimana ini gitu ya? caranya? Bahkan menjelang bangkrut. Apalagi yang sudah bangkrut, segera datang di seminar ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Kita segera datangi saja, pusatnya duit. Nah, seperti itu. Jadi yang tadi bilang Mbak Rini yang bilang tadi bahwa bagaimana Bu Ane ya bisa membeli properti melalui bank itu ya. Soalnya kan kalau kita bayangannya nih Bu, mungkin saya sama pemirsa ada di rumah adalah di bank susah, pengajuannya aja belum tentu. Aduh, caranya gimana nih di surveinya, terus ACC apa enggaknya gimana? Nah itu jangan sekali-kali ini permasalahan kita yang kebanyakan ya di halayak orang banyak ya. Itu kebanyakan hutang dibayar pakai usaha, itu salah. Kenapa? Karena usaha itu sesuatu yang tidak pasti. Iya enggak? Kadang laku, kadang enggak. Di mana-mana usaha ya kan butuh omset. Usaha apa saja itu berhubungan dengan omset. Yang namanya omset itu tidak pasti. Beda dengan gaji. Kalau gaji pasti tidak ditentukan, ya enggak? Dan tentu pasti kecil. Yang namanya gaji itu ya iyalah karena ada UMR kan, upah minimum regional disesuaikan dengan belum kuota. masih dipotong pajak-pajak apa Nah gitu. seperti itu. Begitu juga usaha. Kalau nominalnya gede tetapi sesuatunya tidak pasti ya kan. Sementara angsuran hutang ke bank itu sesuatu yang pasti. Jadi kalau disandingkan sesuatu yang tidak pasti dengan sesuatu yang pasti repot. Seperti itu. Jadi kita jangan fokus ke masalah tapi fokuslah ke solusi. Makanya segera ikuti seminarnya. Jadi Bu Ane gimana itu bagaimana bisa aman properti dengan KPR bank itu. Jadi seperti ini. Ketika kita mau beli rumah, beli kontrakan, kos-kosan ya, itu bisnis yang sangat menjanjikan ya. Ketika kita punya kontrakan, ketika kita punya kos-kosan, itu tidak usah dikelola. Bahkan nagih yang ngontrak pun bisa pakai SMS. Nanti ada caranya, bagaimana caranya supaya kos-kosan, kontrakan kita terus-terusan penuh. Itu ada ilmunya juga. Karena saya juragan kos. Berapa sekarang Bu? Sudah 2009, 3 bulan sudah tidak terhitung. Itu dulu. Iya, makanya ini dulu. Sekarang kayaknya udah banyak Jadi banget. udah tahu banget ilmunya bagaimana caranya supaya kos-kosan kita penuh. Seperti itu ya. Pokoknya bisnis kos-kosan itu, kontrakan itu, pokoknya bisnis yang sangat menjanjikan. Udah gitu kalau kita dibiayain bank, tidak usah ngeluarin duit, alias gratis. Jadi kata Mbak Rini tadi, Bu Ane gimana kok bisa gratis? Ya iyalah gratis. Pertama ya, bagaimana kita bisa ini ke bank itu? Pertama, tidak ngeluarin duit alias gratis. Yang kedua ya, beli properti itu ya, sertifikat dijamin aman, ya enggak? Dijamin tidak sengketa, dijamin tidak bermasalah, betul tidak? Tidak dijamin tidak ganda. Kenapa? Karena bank sendiri memeriksa ke ke BPN sendiri dan langsung ke lapangan.
Nah, yang ketiga keuntungannya ya, kita bisa ngangsu dan tidak ketipu, tidak kemahalan. Udah gitu bayarnya kan bisa nyicil. Dan nyicilnya bukan dari kantong kita, dari penghasilan properti itu sendiri. Apabila kita dijadikan kontrakan dan kos-kosan. Penasaran banget gitu mungkin. Kalau kita bisa lebih buana detailnya gimana ya. kalau ditempati? Ya iya berarti kita tidak usah bayar kontrakan, ya enggak? Cara daftar seminarnya Ibu mungkin pemirsa baru Nanti gabung nih ya. ikuti seminarnya saja ya. Seminarnya itu bisnis dan properti yang judulnya Jalur Cepat Meraih Kekayaan Bebas Finansial dengan Bisnis dan Properti. Bu Ana, apa tuh artinya bebas finansial itu? Kita itu tidak usah nungguin. Artinya bebas finansial itu ya. Artinya kita tidak dipenjara. Beda ketika kerja itu dipenjara. Benar, 8 jam kerjanya. Berangkat gelap, pulang gelap. Iya betul. Ya, Itu tidak bebas finansialnya. Nah, jadi kalau kita punya kontrakan bebas finansial, Mbak Rini mau jalan-jalan kemana? Bisnisnya tetap jalan. Betul. Keren. Dan tahu nggak, kontrakan itu, rumah itu ya, membelinya saja sudah untung. Ya, contoh, ketika kita beli rumah, ya enggak, itu rumah ada kontrakan, itu bonus, ya. Sehingga ada yang bayarin hutang ke bank, bayarin buat hutang kita ke bank. Tetapi kalau misalkan kontrakannya pun tidak ada, misal ini ya, itu rumah nilainya naik terus, di mana-mana properti itu naik. Beda dengan rupiah, kalau rupiah inflasi, iya enggak, ya. Betul. Properti nggak pernah Misal contoh, naik aja gitu ya. iya, misalkan contoh, ketika kita beli rumah, ya 1 miliar, 25 tahun yang akan datang, 20 miliar nilainya. Sementara angsuran hutang kita ke bank, 1 miliar, kita bayar hutang ke banknya 2,4 miliar. Jadi nggak bayar, betul tidak? Iya ya Bu ya. Ketika ada yang ngontrak, itu yang bayar nanti yang kontrakan. Apalagi kalau kos-kosan, Iya. nggak bisa bayar. Bagaimana caranya belinya dan bagaimana melalui banknya? Segera hadir di seminarnya. Besok di Hotel Aston, di Hotel Aston ya, di Hotel yang di Solo Aston. ya. Caranya tapi daftar dulu. Ya, udah pertama tempat terbatas ya. Tempat terbatas dan ini terakhir. Nah, yang kedua, panitia itu harus tahu siapa nih pendaftar. Ini tinggal sedikit lagi ya. Caranya jadi ketik nama, spasi kota, karena ada di Solo juga ada di Jogja. Di Solo hari besok, ya besok jamnya 4:30 Ibu ya. Jamnya jam 4:30 ya. 16.30. Jamnya 4:30 ya. Dan di Jogja hari Senin. Kalau di Jogja ada 2 sesi. Sesi pagi dan sesi sore. Jam 10 sama jam 5. Nah, jadi caranya ketik nama, spasi kota, spasi TV, kirim ke 0852 2893 5222. Sekali lagi pemirsa, segera hubungi ya, segera SMS saja. Kalau misalkan dihubungi tidak ngangkat karena sibuk nih ya, wanitanya sibuk ya. Jadi SMS saja. Kirim ke 0852 2893 5222. Apalagi daftarnya malam hari ini berapa Bu? Iya, cuman 100.000 saja. murah banget. Sementara kalau besok 250.000. Dan satu lagi Mbak Rini, kalau couple, pasangan, suami istri, atau dengan pacar boleh, tapi pacar yang resmi ya, cuman 150.000 saja. Oh, tambah murah lagi. Iya, kalau berdua 150.000 saja. Kalau besok 300.000 pasangan. Kalau sekarang cukup 150.000 saja ya, dan kalau sendiri 100.000 seperti itu. Oh, 100.000 itu bukan uang yang banyak, itu sudah terjangkau banget buat pemirsa. Nggak perlu mikir-mikir panjang karena Anda sudah bisa dapetin ini banyak banget tadi yang sudah dijelaskan oleh the queen of cashback-nya Ibu Ana. Ibu Ana keren banget sih. Tapi ini besok itu nanti pemirsa itu mulainya berarti 4:30 Ibu ya. Nanti ilmu-ilmunya banyak banget Ibu yang akan didapetin ya Bu ya. Terus ini lagi Bu, tadi kan peluang bisnis yang diamankan oleh properti. Ini mungkin maksudnya gimana sih Bu? Jadi seperti ini. Bisnis ya. Bisnis itu kenapa orang tuh udah tahu ya, disurvei ya sama pemerintah kita, disurvei bahwa 74% kita bisa jadi orang kaya dengan bisnis owner alias pemilik bisnis, alias mempunyai bisnis, alias pelaku bisnis. Tetapi kenapa kita menjauhinya? Ya, pertama terbentur dengan modal. Ya enggak? Yang kedua, kalau yang namanya bisnis itu banyak resiko. Dan ketika orang melakukan bisnis, dari 100% yang melakukan bisnis, yang berhasil cuma 1%. Dari 100 orang pelaku bisnis yang berhasil cuma 1 orang, sehingga semua orang menjauhi bisnis seperti itu. Dan orang yang sudah berbisnis pun bangkrut, sehingga orang nggak mau berbisnis. Ternyata tidak bisa, karena kalau kita pengen jadi orang kaya tetap harus bisnis. Nah, bagaimana caranya Bu Ana supaya bisnisnya diamankan? Tadi kata Bu Ana oleh properti. Jadi caranya, jadi Bu Ana ini ngajarin bukan bisnis properti, tetapi buka bisnis.
bisnisnya apa saja, caranya diajarin ya. Tetapi setiap kita buka bisnis, bagaimana supaya tidak bangkrut, alias kalaupun terjadi bangkrut, diamankan oleh properti. Contoh, saya pernah beli ruko di Jakarta Selatan ya. Nah, itu harganya 800 juta. Dicairkan bank 1 miliar. Itu namanya cashback. Nanti Bu Ana ajarkan besok ya. Nah, dapat cashback 200 juta dan ketika saya dapat cashback 200 juta, saya beli usaha. Namanya beli franchise ya. Yang franchise itu 50% dijamin untung. Dan ternyata benar. Bulan pertama untung. Bulan kedua untung, sampai 8 bulan untung. Bahkan saya pernah untung lebih dari 15 juta lebih dari angsuran bank. Ya, sehingga saya tabung keuntungan itu. Tetapi ketika bulan yang ke-9 tiba-tiba ada pesaing, waduh, langsung bangkrut, mencret usaha saya. Ya, satu persatu murid saya pindah. Ya, itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri usaha saya bangkrut alias gulung tikar, ya kan? Ternyata ketika jadi pengusaha itu bukan hanya kita mencapainya, yang paling sulit mempertahankannya. Dan kalau pengusaha asli itu mestinya kreatif. Tapi karena saya pengusahanya baru, ya nggak? Karena dulunya tuh saya pegawai, saya pegawai negeri, saya wah, segala macam, ya kan? Nah itu saya tidak bisa diam aja menyaksikan usaha saya bangkrut. Tetapi ketika saya bangkrut, ya udah daripada saya nombok, ya diplang, dikontrakan, ya kan? Si rukonya kan ditutup. Ternyata tiba-tiba ada yang mau beli. Dijual nggak Bu katanya, karena saya tidak meniat menjual properti, akhirnya saya hargai dengan soal mahal-mahalnya. Boleh kalau berani 3 miliar kata saya. Ternyata berani ya Bu, dia nawar 2,5 miliar. Akhirnya mari kita ketemuan Bu, ketemuan. Nah, ketika ketemuan nego harga jadilah 2,7 miliar. Utang ke banknya kan cuma 1 miliar. Udah untung banyak bayar banget. utang 1 miliar dan saya punya lebih 1,7 miliar. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan bisnis kita, bangkrut sekalipun, properti menolongnya. Coba kalau kita bisnis untungnya rutin 5 juta saja sebulan, ya enggak? Setahun berapa? Cuma 60 juta. Oh kurang, itu nggak sampai 1 miliar. Ini cuma 13 bulan ya, 13 bulan. Itu untung 1,7 miliar. Belum cashbacknya yang 200 juta. Awalnya udah cashback 200 juta, lanjutannya masih 1,7 miliar. Aduh pemirsa, jadi itu ya banget. bisnis yang diamankan oleh properti. Dan memang harga properti itu sangat luar biasa kenaikannya. Nanti kita lanjut lagi, pokoknya kita seru banget ngobrolnya. Pokoknya nanti kita masih akan lanjut. Anda mungkin penasaran atau pengen langsung daftar seminarnya ya, silahkan. Nanti nomornya akan muncul lagi di layar kaca Anda dan kita lanjut setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.